Ada orang-orang yang sangat problematis yang senantiasa ingin melakukan hal ini. Orang-orang yang senantiasa mencoba begitu keras untuk mengomentari sesuatu dan menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk berselisih dengan orang lain. Dan hasilnya kita akan mengalami argumen dan masalah demi masalah yang seharusnya tidak perlu untuk kita alami. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Hari ini kita akan memperhatikan surat kedua yang ditulis oleh Rasul Yohanes, dan kita bisa temukan dalam bagian akhir dari Perjanjian Baru. Guru kita, yaitu Pak Yohanes, akan memberikan peringatannya mengenai bahaya yang dibawa oleh para pengajar sesat, dan khususnya oleh mereka yang ada dalam kumpulan orang percaya. Tema kita kali ini adalah waktunya untuk berkata tidak. Kita perlu senantiasa memperhatikan dan bersiap-siap dengan serangan lawan. Ketika musuh kita gagal menggiring seseorang keluar dari jalurnya, ia akan mendorong orang tersebut. Ikutilah bagian ini dan kita akan belajar bersama-sama. Shalom saudaraku, ini sesuatu yang sangat indah di tengah-tengah kehidupan kita karena kita masih diberi kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, Anda telah membaca dan mendengar apa yang diajarkan oleh Rasul Yohanes dalam Injilnya dan dalam ketiga surat yang terdapat dalam Perjanjian Baru yang sedang kita pelajari saat ini. Jadi kita bisa memperhatikan di sini bahwa 3 surat yang ditulis ini merupakan hal-hal yang terakhir yang ditulis bersamaan dengan kitab Wahyu. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai kitab yang dituliskan sekitar tahun 90 pada masa kekristenan. Dan surat pertama Yohanes sudah menyebutkan kepada kita tentang pentingnya bagi kita untuk tetap berdiri teguh dalam doktrin Kristen, dan ujian yang dibuat oleh Rasul Yohanes juga akan membuktikan apakah orang tersebut memang milik Allah atau bukan. Dan hal ini gak hanya berkaitan dengan doktrin, namun juga mengenai apakah seseorang memperlakukan sesamanya sesuai dengan yang Yesus ajarkan. Mari berjalan bersama-sama dengan kami untuk melihat doktrin yang benar dan memperlakukan orang lain sebagaimana kita mau orang lain memperlakukannya kepada kita. Kedua hal ini akan menjadi bukti dari hubungan kita dengan Allah. Dan sekarang bukti terakhir yang ada di sini adalah dari tindakan yang berdasarkan etika dan moral. Dan surat Yohanes selanjutnya akan membahas hal yang sama. Di bagian awal dari 2 Yohanes ini dikatakan, dari panatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita selama-lamanya. Saudaraku, surat ini ditulis oleh Rasul Yohanes yang diawali dengan kata penatua. Istilah penatua yang digunakan di sini merupakan sebuah karakteristik dari bahasa Yunani yang dalam hal ini mencerminkan perjanjian lama. Kata asli dari kata yang terdapat di sini berarti kata yang memiliki arti akan seseorang yang lebih tua. Namun dalam kasus ini, dalam Perjanjian Baru, penatua adalah seorang pemimpin dari gereja lokal. Jadi sekarang jika kita lihat sepintas, sepertinya Yohanes menuliskan hal ini kepada seorang perempuan, kepada seorang ibu sebagaimana yang disebutkan dalam ayat pertama. Namun jika kita terus membaca pasal ini, kita akan menyadari bahwa sepertinya bukan itu yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes. Meskipun sangat mungkin bahwa surat ini dikirimkan kepada saudari yang ada di sebuah gereja, namun sepertinya lebih mungkin bahwa surat ini dikirimkan kepada seluruh gereja. Jadi inilah mengapa kita perlu memahami bahwa ungkapan ini adalah kiasan, bukan secara literal. Surat ini dikirimkan kepada gereja dan setiap orang yang menjadi bagian dari gereja ini. Yohanes sekali lagi memberikan penekanan di sini mengenai pentingnya kasih. Ia berkata, yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang mengenal kebenaran. Jadi ia memberikan sebuah penekanan yang penting juga akan kebenaran.
karena surat ini juga merupakan sebuah surat yang memiliki natur apologetika. Dan sembari kita melanjutkan surat 2 Yohanes ini, dikatakan di sana, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Salam yang diberikan oleh Yohanes ini memberikan fokus tidak hanya kepada kasih karunia dan damai sejahtera sebagaimana yang biasa dipakai oleh Rasul Paulus dalam surat-suratnya, namun juga rahmat dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, dan sekali lagi yang melakukan dengan menggunakan sebuah kata yang jelas dan langsung. Allah Bapa dan Yesus Kristus akan senantiasa bersama-sama dengan kita dalam kebenaran dan dalam kasih. Jadi sekarang kita tidak memiliki banyak wawasan di sini ya, namun kita tahu bahwa Yohanes pada saat itu sedang melayani di kota Efesus, di daerah Asia Kecil. Surat ini dituliskan kepada sebuah gereja dan sangat mungkin bahwa surat ini dituliskan kepada gereja yang terletak di daerah tersebut dan yang sedang mengalami masa-masa yang sukar. Jadi pada awalnya Yohanes menggunakan nada yang sangat positif dalam surat ini. Ia memberikan penghargaan kepada gereja yang berjalan dalam kebenaran. Jadi sekarang penting sekali untuk mengingat bahwa Yohanes senantiasa memisahkan hal-hal yang berasal dari Allah dan yang bukan berasal dari Allah. Mana terang, mana gelap. Nah, kita telah banyak melihat hal ini dari suratnya yang pertama. Jadi Yohanes memberikan penekanan hal ini dan kemudian melanjutkan dan juga berurusan dengan masalah-masalah yang perlu diatasi dalam surat yang kedua ini. Ia kemudian berkata, aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Ya, ini merupakan sebuah referensi dari anggota gereja sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Hidup dalam kebenaran yang dituliskan di sini berarti selaras dan menuruti ajaran doktrin Injil. Namun ini juga bisa berarti memiliki sikap moral dan etika yang berpadanan dengan ajaran Injil. Yohanes kemudian melanjutkan lagi dari ayat 5 dan seterusnya, dan sekarang aku minta kepadamu ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mula-mula, supaya kita saling mengasihi. Yohanes kemudian melanjutkan lagi dari ayat 5 dan seterusnya, dan sekarang aku minta kepadamu ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Saudara, Yohanes sekali lagi berbicara mengenai kasih yang merupakan sesuatu yang sudah ada sejak mulanya, dan referensi ini juga mengingatkan kita kembali akan pertanyaan mengenai kasih sebagaimana yang kita bisa temukan dalam Perjanjian Lama dan yang telah didefinisikan ulang secara spesial oleh Kristus melalui teladan yang telah Ia berikan. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Apa yang kita bisa lihat di sini, saudara, merupakan sesuatu yang sangat menarik. Karena kita biasanya berpikir bahwa kasih secara esensial merupakan sebuah perasaan yang kuat. Namun di sini Rasul Yohanes memberikan fokus akan kasih ini sebagai sebuah tindakan, yaitu ketaatan kepada Allah. Nggak mungkin kita benar-benar mengasihi Allah tanpa memiliki sikap dan keinginan untuk memahami ajarannya, mengikuti teladannya, dan mentaati perintahnya. Jadi bertolak belakang dari perpecahan yang disebabkan oleh karena kelompok oleh para bidat ini, perintah ini memberikan fokus kepada orang-orang yang hidup bersama dalam sebuah harmoni. Kasih merupakan sesuatu yang perlu di antara setiap mereka yang merupakan anggota dari gereja. Jadi sekarang ketika kita sampai ke ayat 7, ada hal-hal yang akan kita lihat nampaknya rumit. Sejauh ini ya, semua terlihat sangat manis dan indah, dan Yohanes juga berbicara mengenai kasih dan kebenaran di dalam Allah Bapa dan dalam Yesus Kristus. Kita hanya melihat beberapa kabar baik sejauh ini dari surat 2 Yohanes ini yang langsung menyentuh hati kita. Namun sekarang ayat 7 ada hal-hal yang mulai kelihatan buruk. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Para bidat telah kita lihat, saudara, dan telah kita pelajari dalam surat Yohanes sebelumnya, sepertinya merupakan bidat pre-gnostik.
yang memiliki masalah dengan gagasan yang berkaitan dengan tubuh dan hal-hal yang bersifat materi. Para bidadari ini berkata bahwa Yesus nggak lahir sebagai manusia dalam darah dan daging. Ia nggak benar-benar menjelma. Dan gagasan para bidadari ini dibentuk oleh kelompok yang selanjutnya kita kenal sebagai doketisme, yang menyangkali bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai manusia. Mereka percaya bahwa Yesus Sang Kristus itu datang ke dunia dalam wujud ilahi dan bukan dalam wujud secara fisik. Dan Yohanes juga sangat langsung di sini. Ia berkata bahwa ini merupakan sesuatu yang salah. Setiap orang yang percaya akan hal ini jelas salah kaprah. Dan kepercayaan ini menipu banyak orang yang asalnya nggak lain dan nggak bukan adalah dari antikristus itu sendiri. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahnya sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Saudaraku, kita perlu menyadari dan memahami sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ada saat di mana kita harus berkata tidak. Seringkali kita terbiasa dengan sopan santun dan ramah kepada orang lain, mencoba untuk melakukan yang terbaik, untuk bisa bergaul dengan setiap orang, disukai oleh setiap orang, namun kita nggak bisa senantiasa seperti ini. Terkadang kita nggak bisa menjaga sopan santun seperti pada umumnya dan berkata iya bagi setiap orang. Jadi sekarang gagasan yang kita miliki di sini mengakibatkan masalah dengan setiap orang. Namun kita perlu memahami bahwa terkadang jawaban dari semua ini adalah tidak. Sebagaimanapun kita ingin untuk berteman dengan seseorang, bersahabat dengan mereka, namun apa yang salah haruslah salah. Setiap orang yang nggak ikut ajaran Kristus, yang lari ke arah lain, yang akhirnya keluar jalur, bukan merupakan milik Kristus atau milik Allah. Orang ini sudah jauh dari Sang Bapa. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Firman Tuhan sangat jelas, saudara, dan sangat keras di sini. Dan terkadang kita berpikir, ya ampun, mengapa Rasul Yohanes menyampaikan hal yang sedemikian keras ini? Penting bagi kita memperhatikan bahwa gereja pada waktu itu merupakan gereja rumah yang berpindah dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Anggota gereja berkumpul di rumah jemaat secara bergantian. Jadi Yohanes nggak berkata bahwa ketika seseorang mengetuk pintu, kita tidak perlu melihat bahkan membuka pintu bagi mereka. Nggak begitu ya. Gagasan utama yang ada di sini adalah bahwa kita nggak boleh menerima orang-orang ini di dalam rumah mereka dan menyapa mereka karena mereka hanya akan membawa ajaran yang penuh dalih, ngajak debat begitu ya. Jadi dalam bagian ini kita nggak boleh mempersilahkan orang-orang seperti ini untuk bergabung. Maksudnya bergabung dalam gereja. Segala sesuatu yang berkaitan dengan orang ini tidaklah oke. Jika seseorang membawa ajaran salah, dan mereka mau langsung menyampaikan hal ini kepada setiap orang, maka inilah waktunya bagi kita berkata no atau tidak. Dan Yohanes sendiri berkata bahwa nggak mungkin kita bisa lari dari hal ini. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Setiap orang yang berteman dan berlaku baik dengan mereka, tidak peduli dengan kebohongan mereka dan hal-hal yang salah yang mereka lakukan, orang ini sedang membiarkan orang tersebut mengacaukan orang lain. Setiap orang yang berjalan beriringan dengan para bidadari ini, sebenarnya ia mengambil bagian dalam hal ini. Jadi inilah mengapa Yohanes berkata, sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Nah, referensi dari saudara yang terpilih di sini terdengar sedikit aneh. Namun sebagaimana yang telah ditulis dalam ayat pertama, kita nggak boleh menerjemahkan hal ini secara literal. Sepertinya ini merupakan sebuah referensi berhubungan dengan gereja dalam kacamata Yohanes. Ia sedang bersama-sama dengan anggota gereja mengirimkan salam kepada gereja yang lain. Dan demikianlah kita mempelajari surat yang singkat yang terdiri dari 13 ayat saja
dalam perjanjian baru ini. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan 2 Yohanes, pasal yang pertama yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan tema waktunya untuk berkata tidak. Baiklah, sekarang kita akan sampai kepada sesi tanya-jawab dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Yohanes. Kita telah memperhatikan surat 2 Yohanes ini. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, surat ini hanya terdiri dari 13 ayat yang cukup menimbulkan keraguan dengan pikiran yang ada di sini. Sepertinya, Yohanes lebih memilih untuk berbicara dengan kode. Kadang-kadang, begitu ya Pak Yohanes. Apakah ibu yang ia maksudkan di sini adalah gereja atau bagaimana? Ya Pak Oti, ini bukan sesuatu yang baru bagi kita ya. Jika kita mengamati apa yang ditulis oleh Yohanes, jelas sekali bahwa ia menggunakan kata kiasan di sini. Namun sekali lagi ini juga kita temukan di sepanjang perjanjian baru. Jadi sekarang sepertinya kita melihat bahwa Yohanes sedang mencoba untuk menyembunyikan sesuatu karena ia tidak menyebutkan hal ini secara langsung. Mungkin sekali bahwa ia nggak begitu jelas dan langsung berterus terang dengan maksud untuk menghindari suatu masalah yang kita ketahui ya mengenai para bidat ini. Namun sepertinya nggak seperti itu. Penggunaan metafora yang terus-menerus dan juga penggunaan bahasa kiasan sangatlah penting dalam firman Tuhan karena hal inilah yang akan memberikan warna dalam bagian ini. Hal ini akan memberikan sentuhan yang lebih kuat dalam bagian ini dan membuat kita lebih mudah untuk menyerap dan mengingat hal ini. Jadi kita bisa memahami ini sebagai sebuah teknik literasi yang natural, bukan hanya dalam perjanjian baru saja, namun juga lebih spesifiknya dalam tulisan Rasul Yohanes. Jadi dalam hal ini kita perlu menyimpulkan bahwa bagian ini memberikan referensi tentang gereja dan bukan ibu, jika kita berbicara secara literal. Sekali lagi dalam suratnya yang kedua, kita akan melihat penekanan akan kasih. Mengapa ia menggunakan kasih sebagai solusi dari masalah-masalah yang terjadi dalam bagian ini? Kasih apakah yang sebenarnya yang sedang ia sampaikan? Dan bagaimana kita bisa untuk memahami bagian ini? Tentu ini merupakan sebuah pertanyaan yang paling signifikan karena kasih senantiasa disebutkan sebelumnya. Ya, hari-hari ini kita bisa melihat ya ada banyak sekali orang yang berbicara mengenai kasih. Ia perlu kasih. Atau orang tersebut melakukan hal tersebut karena kasih. Kata kasih sendiri sepertinya sudah kehilangan arti ya. Kita bahkan mendengar orang berkata bahwa si A atau si B membunuh seseorang karena dorongan kasih. Wah, ini gawat juga nih ya. Aneh ya. Kita telah sampai pada satu titik di mana kita kasih ini telah kehilangan artinya. Dan kita bahkan menggunakan kata ini untuk alasan pembunuhan. Dan jika kita memperhatikan apa yang terdapat dalam perjanjian baru, referensi yang kita miliki untuk mengasihi adalah siapa? Kristus. Sebuah sikap yang mengutamakan dan menguntungkan orang lain. Jadi pertama-tama kita bisa memahami bahwa kasih ini merupakan kebalikan kata dari mementingkan diri sendiri atau egosentris. Gagasan utama yang terdapat di balik kata kasih adalah melakukan sesuatu bagi kepentingan orang lain. Yang kedua, gagasan kasih itu sendiri terkait dengan sesuatu yang objektif dan praktis. Kita terbiasa melihat kasih sebagai ungkapan perasaan yang sangat besar, yang berkaitan dengan perasaan dan adrenalin. Namun sebenarnya kasih yang merupakan sebuah ungkapan yang objektif dan jelas yang harus dilakukan melalui tindakan. Dan inilah mengapa Yohanes berkata, janganlah kita mengasihi hanya dengan perkataan saja. Ia perlu melakukan sesuatu supaya kasih ini menjadi kasih yang sejati. Kasih ini harus wujud nyata begitu ya. Harus dinyatakan oleh tindakan. Kita juga perlu menyadari bahwa yang ketiga, bahwa penekanan penting. Kita juga perlu menyadari juga bahwa kasih itu ya ditunjukkan dalam ketaatan. Dan khususnya ketika kita berbicara mengenai ketaatan kepada Allah. Jadi nggak masuk akal jika kita kemudian ada orang di luar sana yang berkata bahwa mereka begitu mengasihi Allah, begitu mengasihi Yesus Kristus, mengasihi agama mereka. Namun ketika ada tuntunan kecil dan untuk taat, mereka sulit menjawabnya. Karena memang ternyata kasih itu selalu berkaitan dengan ketaatan. Ketaatan merupakan hasil dari kasih.
Jika nggak ada ketaatan, maka nggak ada kasih. Jadi penting sekali bagi kita memahami kasih yang sedang disampaikan oleh Rasul Yohanes ini, supaya kita juga bisa memahami firman Tuhan. Berikut Pak Yohanes ketika memperhatikan ayat yang ke-9. Ada banyak sekali orang di luar sana yang ingin menumbuhkan iman mereka dan bisa menjangkau Allah, yang akhirnya mereka melampaui doktrin Kristus. Apa artinya ini, Pak? Ya, pertama-tama kita perlu memahami apa yang terjadi di sini. Itu merupakan sesuatu yang sangat serius. Kita tahu bahwa para bidat pre-gnostik ini sedang menyangkali fakta bahwa Yesus adalah manusia 100% dan Allah 100% pada saat yang bersamaan. Gagasan ini akhirnya berkompromi dengan keseluruhan pesan dan arti dari Injil akan kedatangan Kristus dan keselamatan. Jadi penting sekali bagi kita semua bahwa doktrin Kristus merupakan sesuatu yang esensial. Ini merupakan sesuatu yang fundamental. Di sini kita sedang berbicara mengenai hal-hal yang esensial ketika kita berbicara mengenai Allah, Kristus, dan Alkitab, serta keselamatan. Pendapat kita mengenai hal-hal ini harusnya diselaraskan dengan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Jadi sekarang jika ada seseorang yang berpikir bahwa mereka harus melakukan ibadah mingguan pada siang hari, sementara orang lain berpendapat bahwa mereka harus melakukan ibadah tersebut malam hari, ini bukanlah sesuatu yang esensial. Jika seorang berpikir bahwa kita perlu mengenakan sepatu ke gereja, dan yang lain berpendapat bahwa kita nggak boleh mengenakan sepatu ke gereja, ya ini biasa saja kan. Nah di Jepang misalnya ya, kebanyakan orang yang di sana nggak mengenakan sepatu ke gereja. Ya ini adalah budaya mereka. Jika ada seorang yang berpikir bahwa persekutuan harus diadakan sekali sebulan, yang lain berpikir harus diadakan setiap minggu, ini tidak perlu diperdebatkan. Ya, itu ya. Hal ini sebenarnya nggak boleh menjadi alasan bagi kita untuk berselisih paham hanya hal-hal yang demikian. Dan sekarang jika ada yang mengajarkan dan mengkhotbahkan sesuatu yang melampaui doktrin kekristenan, yang nggak sesuai dengan firman Tuhan, inilah yang perlu kita adu argumentasi gitu loh maksudnya. Doktrin-doktrin ini merupakan doktrin yang sangat esensial. Dan Yohanes sangat jelas sekali ketika ia berkata bahwa ia harus berkata tidak jika itu berkaitan dengan doktrin yang benar. Rasul Yohanes memberikan sebuah konsep yang aneh. Sikap penolakan terhadap orang lain oleh karena kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Apakah hal ini akan membuat perbedaan, Pak? Bagaimana kita bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes dalam bagian ini? Ya, Pak Oti. Jika kita bertikai dan berargumen mengenai kekacauan yang diakibatkan oleh sesuatu yang bodoh, ya ini kan sesuatu yang salah ya. Ada orang-orang yang sangat problematis ya, yang selalu melakukan hal ini. Orang-orang yang senantiasa mencoba begitu keras untuk mengomentari sesuatu dan menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk berselisih dengan orang lain. Dan hasilnya apa? Kita akan mengalami argumen dan masalah demi masalah yang seharusnya nggak perlu untuk kita alami. Namun terkadang kita akan melihat bagaimana hal-hal ini akan menjadi serius. Terkadang oleh karena sikap-sikap semacam ini yang mencoba untuk bersikap ramah dan nggak menyinggung orang lain, yang meskipun jauh di dalam hati kita berpikir berbeda. Akhirnya kita akan memiliki sebuah sikap yang palsu dan nggak transparan. Jika keinginan yang ada di dalam hati kita adalah untuk mempertahankan image kita dan mengenakan sopan santun di atas akal sehat kita, di atas apa yang benar dan apa yang salah, maka sebenarnya kita sedang mementingkan diri kita sendiri. Jika kita benar-benar peduli dengan orang lain, maka apa? Kita akan berani berkonfrontasi dengan mereka ketika hal itu diperlukan. Jadi bayangkan saja ya, misalnya ada orang yang dekat dengan kita, selalu bersama, tiap hari makan makanan yang manis. Ini bisa mengakibatkan masalah bahkan kematian. Jadi apakah Anda hanya akan diam saja dan tersenyum manis kepada mereka? Nggak mungkin ya. Hal ini nggak boleh terjadi. Anda harus ngomong begitu ya. Janganlah terlalu banyak makan yang manis, nanti kamu tuh akan diabetes dan sebagainya, misalnya seperti itu. Ini yang sebenarnya yang dikatakan oleh Yohanes. Orang-orang ini sudah keluar jalur, jauh dari kebenaran, dan satu-satunya cara untuk membangunkan mereka adalah dengan berkata, "Hei, kalian perhatikan ini, keluarlah kalian dari sini." Kita nggak bisa berjalan berdampingan dengan mereka karena ini merupakan sesuatu yang sangat serius. Jadi penting sekali bagi kita menunjukkan sikap ini, yaitu dengan menegur mereka dengan tujuan untuk menyadarkan mereka bahwa mereka
salah. Baik, sekarang pada masa awal dari abad pertama, gereja-gereja diadakan di rumah. Jadi, gedung gerejanya di mana kalau begitu? Ya, ini memang merupakan suatu yang sangat menarik. Banyak orang hari-hari ini berpikir bahwa gereja adalah gedungnya. Gereja adalah institusinya. Nah, dalam perjanjian baru ada hal-hal yang berbeda yang kita temukan ya. Gereja adalah kumpulan orang-orang percaya yang berkumpul untuk satu tujuan yang sama, yaitu untuk melayani Kristus. Orang-orang yang saling mengasihi satu sama lain dan bersekutu di sana oleh karena kehendak Allah. Dalam permulaan perjanjian baru ya, nggak ada gedung gereja seperti yang kita pahami hari-hari ini ya. Gereja senantiasa bersekutu di rumah orang. Jadi ketika Yohanes berkata, janganlah menerima dia dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Maksudnya, Anda nggak boleh memberikan kesempatan bagi mereka berbicara dalam persekutuan yang ada dalam rumahmu karena mereka ini jelas keluar dari jalur gitu maksudnya. Ya, jadi setelah kita memahami ini, kita nggak perlu mengerti apa itu gereja ya. Gereja merupakan sebuah institusi, suatu tempat, ataukah gereja merupakan orang-orang yang mengasihi Kristus yang bersekutu bersama dan melayani Allah dari dalam hatinya. Luar biasa sekali. Dan sekarang, apa yang harus kita lakukan dari semua informasi yang telah kita dengarkan? Inilah yang akan kita dengarkan selanjutnya. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah mempelajari surat Yohanes yang kedua. Dan kita diajarkan oleh Rasul Yohanes mengenai waktunya berkata tidak. Waktunya berkata tidak untuk para bidat, para pengajar sesat, kepada penafsir yang salah mengenai siapakah Yesus itu. Berkata tidak akan apa yang salah dan apa yang berdosa. Baiklah, jadi setelah kita mendengarkan semua ini dan memahami dengan jelas dan bersikap jelas dan tajam dalam kitab yang pendek dalam Alkitab ini, apa yang bisa kita pelajari? Ketika apa yang benar dan yang salah, yang baik dan yang jahat bercampur aduk, maka kita perlu untuk mengambil sebuah sikap yang jelas. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.